Baik. Selamat sore semuanya. Maaf, hari ini saya melakukan perkuliahan melalui rekaman. Karena dalam penugasan saya harus terbang di seluruh waktu yang bersamaan. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah saya ingin memberikan review apa yang Anda sampaikan. Jadi saya mengambil dua tugas. Yang pertama adalah MPQ. Nah, di sini disebutkan beberapa variabel operasi, kontra sistem, flow, dan fungsi perangkat. Nah, ini adalah proses secara umum. Saya mungkin tidak akan terlalu fokus di sini. Paling tidak, Anda sudah mengatakan bahwa ada tiga variabel. Nah, tetapi Anda sebenarnya tidak harus menggunakan mana variabel pre-variabel dan mana variabel yang terikat. Nah, kemudian kita lihat data adalah kontinuus. Jadi di sini ada beberapa komponen, temperature, enthalpy, dan seterusnya. Dan di sini seorang pelaku menyampaikan karakteristiknya adalah perhitungan untuk mencari rata-rata parameter operasi. Nah, ini kalau misalkan terlihat kita masih menggunakan. Nah, kemudian ini menghitung efisiensi. Nah, efisiensi ini kalau bayangan saya berarti kan dihitung matematikal atau secara equation, sehingga kita mendapatkan seperti ini. Nah, padahal maksud dari data analitik ini Anda sebenarnya lebih banyak menyampaikan pada variabel ini contohnya ya. Kira-kira bagaimana karakteristik datanya. Jadi contohnya misalkan ini kan ada komponen substitusi. Maka sebenarnya yang paling penting itu Anda fokus ke satu komponen dulu, dan kemudian Anda lihat datanya ini misalkan dalam sisi waktu, misalkan dalam satu bulan, kira-kira satu bulannya itu dasarnya apakah pasal 25. Nah, kemudian Anda bisa membandingkan, misalkan ini adalah bulan pertama gitu ya. Nah, kemudian ada bulan kedua, dan kemudian ada bulan ketiga. Nah, ini kan data semua nih. Nah, sebenarnya dari data analitik itu kita mencoba untuk membongkar raw datanya. Jadi instead of efisiensi tadi ya, karena efisiensi itu kan perhitungannya kita nyebutnya itu sebagai proxy lah. Nah, proxy. Jadi proxy itu ya dia adalah perwakilan dari beberapa variabel. Nah, sementara kita sebenarnya lebih tertarik misalkan kita kalau
apakah pressure yang muncul itu memang memiliki distribusi tertentu. Jadi ingat kalau misalkan Anda di pertemuan kita kan selalu kita kan pengen lihat bagaimana data kita di bulan pertama misalkan. Ini bagaimana, ada kegiatannya bagaimana, dan distribusinya seperti apa. Nah ini yang sebenarnya visualisasikan dalam bentuk histogram. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa sih harus histogram? Karena selalu pada saat kita mempelajari karakteristik data, ada tiga hal yang kita harus tahu. Karakter pusat, karakter sebaran, dan distribusi. Nah, distribusi itulah yang diharapkan bisa kita rekam dari data tersebut. Nah, terus kemudian selanjutnya kita juga bisa mengamati apakah karakteristik bulan pertama di bulan kedua itu sama. Bulan kedua dan bulan ketiga itu sama. Nah, itulah yang nanti akan menjadi hipotesis Anda. Contohnya Anda menyampaikan informasi kepada atasan bahwa kita selama 3 bulan terakhir tidak ada perbedaan secara signifikan pada kondisi pressure kita. Nah, itu diskusasinya dari mana? Nah, uji hipotesis itulah yang nanti akan menjadi justifikasi Anda. Sampai sini, moga-moga bisa dipahami. Oke. Nah, kita sekarang melihat ke kasus berikutnya. Berikutnya kita lihat punya Afrika. Jadi ini fokus pada heater elemen elektrik sebagai pemanas. Dia mengkonsumsi listrik 2,8 dan kemudian ada wastage dari HRGSG. Dan kemudian desain dan modeling exposure yang sesuai. Ini prosesnya. Terus kemudian di sini eksperimental setupnya ada filter yang menjelaskan listrik dengan rata-rata pemakaian 2,8 dan juga ada heat exchanger yang menghasilkan sumber panas dari gas buang. Jadi data desain data operasional listrik. Nah, data operasional ini yang nantinya bisa digunakan untuk feedback pada CFD. Nah, sama ini menggunakan data tersebut ke kanan flow map. Terus kemudian juga data pemakaian listrik. Nah, dari sini ini memang banyak dari teman-teman yang memberikan kasus studi itu adalah data yang digenerate dari numerikal. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar bahwa data yang dihasilkan oleh eksperimental dengan numerikal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi katakanlah kita ini adalah eksperimental statistik. Jadi setiap fenomena fisik dalam ilmu data science dan khususnya di statistik itu kita sebut sebagai eksperimental statistik. Dan ini adalah variabel yang katakanlah independen variabel, misalkan temperature, pressure, dan seterusnya. Dan kemudian di sini nanti akan mengajarkan listrik buat katakanlah seperti itu.
mohon maaf ya, memang tidak terlalu membaca membaca. ya. Nah, Nah, kemudian kemudian dari sini, ini ini adalah adalah data data eksperimental eksperimental atau atau yang sehari-hari sehari-hari Anda Anda generate generate dari dari mesin mesin Anda. Anda. Nah, Nah, kemudian kemudian yang yang kedua, kedua, kalau kalau hari hari ini ini penyebutnya penyebutnya adalah adalah digital twin. digital twin. Digital Digital twin twin ini ini sebenarnya sebenarnya dia dia mencoba untuk mirroring mirroring dari dari apa apa yang yang dilakukan dilakukan oleh oleh aset aset fisik fisik Anda. Anda. Jadi Jadi sama, sama, kita kita memasukkan memasukkan temperature, temperature, kita kita memasukkan memasukkan pressure, pressure, dan dan kemudian kemudian ada ada mathematical mathematical equations, equation, numerical numerical ya. ya. Jadi Jadi akan akan menghasilkan menghasilkan voltage voltage berdasarkan berdasarkan dari dari inputan inputan di di sini. sini. Nah, Nah, saya saya paham paham bahwa bahwa yang yang Anda Anda punya punya itu itu sebenarnya sebenarnya adalah adalah melihat melihat apa, apa, bagaimana bagaimana kita kita melakukan melakukan mirroring mirroring dari dari aset aset fisik fisik ke ke aset aset digital. digital. Nah, Nah, tetapi sifat sifat data data dari dari kedua kedua gunung gunung ini ini sangat sangat berbeda ya. berbeda ya. Contohnya Contohnya begini, begini, misalkan misalkan kita kita punya punya aset aset fisik fisik ini, ini, kalau kalau misalkan misalkan kita kita memasukkan memasukkan temperatur temperatur katakanlah katakanlah 100 100 derajat derajat pada pada hari hari pertama, pertama, ini ini buat yang buat yang dihasilkan dihasilkan atau atau dikonsum dikonsum berapa? berapa? Yang Yang arah arah aja ya, aja ya, misalkan misalkan 1000. 1000. Nah, Kemudian kemudian hari kedua sama, sama, saya saya 100, 100, kira-kira kira-kira voltage yang voltage yang dihasilkan dihasilkan sama. sama. Ada Ada variasi variasi nggak? biasanya Biasanya normalnya normalnya akan akan berbeda, berbeda, katakanlah katakanlah 970. 970. Kemudian hari Kemudian hari ketiga ketiga ada ada 100, 100, mungkin mungkin ini ini jadi jadi naik naik jadi jadi 1100 1100 dan dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, maka dari sini visualisasi visualisasi data data inilah inilah yang yang menjadi menjadi fokus fokus dari apa dari yang apa Anda yang Anda lakukan, lakukan. sehingga Sehingga Anda itu Anda bisa itu bisa dapat dapat gambaran gambaran nantinya nantinya data data Anda Anda seperti apa. seperti apa. Jangan-jangan Jangan-jangan ada ada skala skala di di mana mana Anda Anda data data Anda itu 800 800 sampai sampai 900 900 walaupun walaupun frekuensinya frekuensinya kecil. kecil. Kemudian Kemudian 900 900 sampai sampai 1000 1000 misalnya. misalnya. Terus Terus kemudian kemudian 1000 1000 sampai sampai 1100. 1100. Nah, Nah, inilah inilah yang yang kemudian kita cari polanya. polanya. Pertanyaan saya saya adalah apakah apakah kalau kalau kita kita melakukan melakukan hitung hitungan numerical, numerical, hasil hasil ini ini akan akan bervariasi bervariasi pada pada setup yang setup yang sama. sama. Jadi Jadi kalau kalau 100, 100, maka maka wordnya wordnya ya ya mungkin mungkin 1000. 1000. Kemudian Kemudian Anda Anda ulangi ulangi lagi, lagi, Anda Anda masukin masukin 100, 100, ya ya wordnya ya wordnya ya 1000 1000 lagi. lagi. Anda Anda masukin masukin 100, 1000 1000 lagi, lagi, dan dan seterusnya. seterusnya. Kenapa? Kenapa? Karena Karena memang ini memang adalah ini adalah equation equation matematik, matematik, di di mana mana W W ini ini adalah adalah function function dari dari temperatur temperatur, atau atau nanti nanti ada ada variabel variabel lain. lainnya. Nah, Nah, pada pada saat saat ini ini, ya ya tentunya Anda tentunya Anda tidak tidak mendapatkan mendapatkan variasi variasi seperti seperti halnya di halnya di sini. sini. Nah, Inilah inilah yang Anda harus Anda harus waspadai, waspadai, dan dan Anda bisa Anda melihat bisa melihat bahwa bahwa visualisasi data visualisasi yang data yang sedang kita sedang kita tuju tuju dengan tugas dengan ini tugas ini kemungkinan besar kemungkinan tidak besar tidak tercapai tercapai kalau kalau Anda Anda menggunakan menggunakan data data numerik. numerik. Ya. Ya. Karena Karena nanti nanti ujung-ujungnya ujung-ujungnya pasti pasti kita kita ingin ingin melihat melihat
Kalau misalkan ya, ini tahun 2022. 2022. Oh, selama Selama 1 1 tahun tahun distribusi kita seperti itu. itu. Tahun Tahun 2023 distribusi distribusi kita kita seperti seperti itu. itu. Nah, Nah, kita hipotesis kita biasanya adalah melihat apakah tahun tahun 2022 dan 2022 dan tahun tahun 2023 2023 ini ini sama. sama. Ya, Jadi ini jadi ini kalau misalkan kita kita tarik tarik kan gini. Nah, Nah, seperti ini. Ini ini dia. dia. Oke, Jadi sampai di sini semoga Anda bisa memaknai. memaknai ya. Lalu kemudian kita kita coba coba dari ya. Ini tujuan eksperimen menganalisis efisiensi efisiensi dan efektivitas peralatan fire safety dan kemudian menganalisis safety awareness. Oke, terus kemudian variabelnya jumlah pegawai, variabel atas safety awareness, hipotesis rendahnya nilai safety, dan kemudian hipotesis satunya safety awareness mendukung. Oke. Deskriptif mendukung rata-rata pemahaman, mengkaji data pemahaman, inferensialnya membandingkan rata-rata setiap bisnis. Oke. Nah, di sini mungkin yang hilang adalah hipotesis. Tadi kan disebutkan hipotesisnya adalah rendahnya nilai safety. Nah, jadi yang namanya hipotesis itu sebenarnya adalah kita melakukan pengamatan pada dua subjek atau lebih. Jadi katakanlah tadi Anda sudah mengumpulkan orang, subjek, katakanlah 20, 30, 40 pada satu tempat. Nah, ini subjek A. Katakanlah ini dari lokasi A. Nah, kemudian Anda mengumpulkan dengan pertanyaan yang sama, Anda mendapatkan data B. Nah, data ini berasal dari orang-orang dari lokasi yang berbeda atau satuan kerja yang berbeda. Maka hal adalah apakah secara rata-rata ya min dari awareness kelompok A itu sama dengan B. Nah, satunya ya minnya tidak sama atau bisa jadi min A lebih dari min B atau bisa juga min A lebih kurang dari min B. Nah, ini jadi hipotesis itu sebenarnya adalah pertanyaan yang dijawabnya ya atau tidak. Bahwa nanti konklusinya itu memberikan informasi bahwa ternyata di daerah A safety awareness-nya itu tidak jauh berbeda dengan daerah B. Nah, itu adalah kesimpulannya. Tapi Anda ingat yang namanya hipotesis itu sebenarnya adalah mathematical equation yang akan membandingkan subset dengan kuantitatif data. Dan ini kan kalau di statistik deskriptif, ya nanti ini Anda cari ini-nya, Anda cari standar deviasi, kemudian Anda dapetin kira-kira dia distribusinya mengikuti apa. Ini juga seperti itu. Bukan seperti ini. Ini seperti itu. Nah, ini sama apa enggak? Ini sama apa enggak? Itulah hipotesis.
dari apa yang kita kita lihat, lihat, Anda Anda bisa melihat ke materi materi kita kita yang yang keempat. keempat. Ya. Jadi Jadi materi kita keempat ini khusus tentang estimasi inferensial statistik. Nah, di sini ada teori probabilitas dan distribusi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sini, maka distribusinya itu ada beberapa ya. Ada yang sifatnya eksponensial, ada yang nanti dia normal, dan ada yang distribusinya itu katakanlah log normal dan seterusnya. Nah, Anda coba baca di bukunya Prof. Rinaldi ya, distribusi-distribusi statistik yang biasa digunakan selama ini oleh ahli-ahli statistik. Jadi sudah ada model-model matematika yang memang akan kita gunakan ya. Ini nanti akan berbeda pada saat nanti Anda masuk ke paruh kedua, di mana paruh kedua itu untuk mengenali pattern, kita sudah tidak lagi menggantungkan pada model-model statistik atau equation model yang sudah kita kenal ya dari sisi matematik. Nah, nanti Pak Riyadi akan menjelaskan bagaimana kita mencari data itu dengan menggunakan teknologi-teknologi clustering, dengan menggunakan machine learning dan seterusnya, ya, neural network dan seterusnya. Nah, tetapi pada saat ini kita akan melakukan pencarian pattern itu dengan menggunakan persamaan statistik yang sudah banyak dipakai. Dan itu juga sebenarnya memberikan hasil yang cukup baik. Ya. Jadi di sini sebenarnya kita akan belajar apa yang dimaksud dengan distribusi dan apa itu estimasi dan apa itu confidence interval. Jadi ini adalah tiga hal pokok pada bab ini. Ya. Jadi dalam statistik yang namanya distribusi itu dianggap sama dengan distribusi probabilitas. Ya. Jadi di sini kita lihat ada distribusi normal, ada distribusi binomial. Nah, ini kalau misalkan Anda lihat distribusi normal ini, dia dihubungkan dengan solid line. Nah, solid line ini adalah variabel kontinus. Kenapa? Karena ini kalau misalkan Anda letakkan dalam sumbu X dan Y, maka artinya untuk setiap X, Anda akan memiliki Y. Kemudian untuk setiap Y, Anda memiliki X. Jadi ada kontinuitas. Nah, sedangkan untuk binomial, ini Anda lihat bahwa dia itu tidak dihubungkan dengan solid line, tetapi grafiknya itu putus-putus. Nah, putus-putus ini karena ya Anda bisa lihat bahwa kalau dua itu pasti dapatnya ini. Nah, sedangkan Anda tidak pernah mendapatkan nilai Y, ya, katakanlah ini Anda juga meletakkan pada sumbu X dan Y. Nah, di sini Anda juga tidak pernah akan mendapatkan nilai Y untuk katakanlah X sama dengan 2,5. Ya, karena 2,5 itu memang tidak ada. Nah, inilah perbedaan antara variabel normal dengan variabel discrete dan variabel continuous. Jadi ini adalah variabel continuous dan ini adalah discrete. Nah, kemudian ini distribusi teori. Nah, ini contohnya misalkan peristiwa pelemparan dadu. Nah, peristiwa pelemparan dadu ini menurut teman-teman dia variabelnya discrete atau continuous. Ya, pelemparan dadu ini variabelnya adalah discrete. Karena hasilnya itu ya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, probability 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya seper 6. Dan bagaimana dengan probability itu mendapatkan mata 7? Tidak pernah ada atau impossible. Nah, sumnya pasti 1. Nah, itulah kenapa
distribusi probabilitas dari peristiwa pelemparan satu buah dadu, dia akan seperti ini. Ya. Nah, bagaimana kalau kita melempar dua dadu? Nah, pada saat kita melempar dua dadu, maka kemungkinannya kita akan memiliki 1 sampai 0,6 ada 36. Apakah discrete atau continuous? Lagi-lagi dia adalah continuous. Maaf, dia discrete. Ya, sekali lagi, ini kalau misalkan kita ulangi, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan nilai untuk 3,5. Ini tidak pernah ada. Ya. Nah, ini tipe data, kategorical, numerical, discrete, continuous. Terus kemudian ini dataset, ya. Ada normal, hidden T, normal distribusi, ada mean, median, mode. Ini distribusi terus, ada persamaannya, distribusi normal. Nah, ini dia. Nah, ini adalah distribusi normal yang bisa kita approach dengan persamaan normal yang akhirnya dia itu bisa kita percaya bahwa dia akan mengikuti standar normal, sehingga kita bisa kemudian menganggap bahwa dia itu distribusi kontinus yang bisa kita gunakan split line. Nah, ini seperti ini. Ya. Nanti Anda coba baca-baca lagi tentang distribusi normal. Nah, kemudian distribusi normal ini macam-macam ya. Bisa juga dia seperti ini, min-nya bisa sama, tapi deviasinya bisa berbeda. Kelebarannya bisa berbeda. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai standarisasi. Nah, ini mohon juga dipelajari ya. Ini materi ini sudah saya share. Nah, Anda coba untuk melakukan reka ulang ya di Excel yang Anda punya. Nah, ini contohnya misalkan kita melihat populasi dari mobil bekas di sebuah dealer. Berapa sih harga sebuah mobil bekas gitu ya. Nah, di sini ya kita pengambil sampel ada 2.600, 3.200 sama 2.800. Nah, pada saat Anda menyajikan bahwa harganya berapa? Harganya 2.800. Maka harga 2.800 itu sebenarnya hanya representasi. Ya, namun dia sebenarnya adalah 2.700 dengan plus minus gitu ya. Karena dia ada yang 2.200, ada yang 2.500 dan seterusnya tergantung dari kondisi modal dan lain-lain. Nah, distribusi dari harga itu akan seperti ini. Nah, apakah ini bisa kita dekati dengan distribusi normal? Nah, ini kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan di central limit theorem bahwa untuk memudahkan maka kita bisa menganggap dia itu sama. Apabila kita memiliki jumlah sampel yang cukup besar atau lebih dari 30. Sehingga kita sudah tidak perlu lagi mengetahui distribusi aslinya. Sehingga kita bisa menganggap bahwa dia akan follow normal distribution seperti ini. Nah, ya, jadi ini adalah normal distribusi. Jadi mohon Anda untuk baca dan Anda juga Anda coba untuk memahami apa yang disebut dengan estimator, point estimate, point finishing interval. Ya, di sini cukup jelas. Nanti akan kita bahas lagi dalam pertemuan berikutnya, termasuk bias. Ya. Dan confidence level ya, confidence level ini memang banyak sekali conception. Nah, Anda baca dulu dan akan kita coba bahas lagi di pekan depan. Nah, saya juga ingin agar Anda melihat di Tabima ya. Tabima ini tentang hypothesis testing. Ini sebenarnya satu rangkaian dari yang tadi sudah saya sampaikan. Ya. Jadi bagaimana cara kita membuat hypothesis testing. Ya, hypothesis testing itu seperti apa? Ya. Apa yang bisa tidak semua subset itu bisa dibandingkan. Ya. Nah, di sini Anda bisa belajar bagaimana cara membandingkan subset, bagaimana cara membuat kalimat matematika 0 dan 1-nya, dan kemudian alat uji apa yang paling sesuai.
Anda coba cari ada berapa macam uji hipotesis yang lazim digunakan. Anda bisa coba cari dulu. Kita akan bahas di pekan depan, termasuk juga nanti ada yang kita sebut sebagai type 1 error dan type 2 error. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan. Terima kasih. Nanti saya akan memberikan review untuk semua submission. Hari ini saya lihat tadi baru 11 dari total 30 mahasiswa yang masuk. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.